teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi. Kepada kelompok penyaji materi, saya persilahkan. Ringkasan dan ikhtisar dalam karya tulis ilmiah. Pengertian ringkasan. Menurut Kraft dalam komposisi 2004-299, ringkasan atau precis adalah suatu cara yang efektif dalam menyajikan suatu karangan yang panjang dalam bentuk yang singkat dari karangan asli, tetapi tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli. Karena suatu ringkasan ditolak dari penyajian suatu karangan asli secara singkat, maka ia merupakan suatu keterampilan untuk mengadakan reproduksi dari hasil-hasil karya yang sudah ada. Tujuan membuat ringkasan. Membuat ringkasan atas sebuah artikel atau karya adalah suatu cara yang sangat berguna dalam mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Suatu ringkasan yang cermat dan teliti tidak akan diperoleh dengan cara mempelajari dengan cermat serta memahami apa yang dibaca atau didengar. Teknik dan sistematik biasanya diserahkan sepenuhnya kepada pelajar atau murid. Dengan membuat ringkasan, seseorang sebenarnya telah mempelajari bagaimana menyampaikan gagasan-gagasan dalam bahasa dan susunan yang baik dan bagaimana cara memecahkan suatu masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Ciri-ciri ringkasan. Yang pertama, mengungkap bacaan dalam bentuk yang padat. Yang kedua, memproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang dalam tulisannya. Yang ketiga, menjaga urutan ide-ide pokok sehingga terbangun ringkasan dari naskah asli. Yang keempat, susunan ringkasan, sudut pandang dan isi mengikuti naskah asli. Yang kelima, menuliskan kalimat-kalimat pendek yang mewakili tulisan pengarang. Yang selanjutnya, manfaat ikhtisar. Ikhtisar sendiri bermanfaat sebagai sarana untuk membantu kita dalam mengingat isi sebuah buku atau suatu uraian yang cukup panjang. Rangkuman memuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian bacaan aslinya. Dengan membaca rangkuman, kita seakan-akan akan memahami keseluruhan buku secara utuh. Yang selanjutnya, pengertian ikhtisar. Menurut Juhara dalam Ahmad 2015 halaman 113, ikhtisar adalah penulisan pokok-pokok masalah yang penulisannya tidak harus berurutan, boleh secara acak atau disajikan dalam bahasa pembuat. Ikhtisar berfungsi sebagai garis besar masalah dalam sebuah wacana yang berukuran pendek atau sedang. Ikhtisar sebaiknya tidak perlu mempertahankan urutan karangan asli, tidak perlu memberikan isi dari seluruh karangan itu secara proporsional. Penulis ikhtisar dapat langsung mengemukakan inti atau pokok masalah dan problematika pemecahannya. Cara membuat ikhtisar. Cara membuat ikhtisar adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca beberapa kali naskah asli, minimal 2 kali. Yang kedua, membuat kerangka bacaan dengan menuliskan pikiran utama atau pokok yang terdapat dalam naskah. Terus ada ciri-ciri ikhtisarnya. Yang pertama, tidak mempertahankan urutan gagasan. Yang kedua, ada bebas mengkombinasikan kata-kata asal tidak menyimpang dari intinya. Yang ketiga, ada tujuannya. Tujuannya itu untuk mengambil keuntungan. Tujuan serta fungsi ikhtisar. Tujuan ikhtisar dibuat untuk ditempatkan pada awal artikel sebagai penjelasnya, namun ikhtisar juga dapat berdiri sendiri. Ikhtisar merupakan bagian yang sangat penting sesudah kesimpulan dan rekomendasi. Sedangkan fungsi ikhtisar yaitu yang pertama, untuk mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Yang kedua, memahami dan mengetahui isi sebuah buku dan karangan. Yang ketiga, membimbing dan menuntun seseorang agar dapat memahami ikhtisar. Baiklah, demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.